Bapak Ibu Saudara di rumah, yang di sini shalom. Puji Tuhan. Kembali pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, walaupun masih dalam ibadah online di rumah masing-masing, kita mau sama-sama bersatu hati, satu roh, satu jiwa di dalam Tuhan untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan kita pagi hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita. Mari hampiri Tuhan kita sore hari ini, pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hampiri Engkau Yesus, layakan kami. Duh hatiku, mari nyatakan dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat, haleluya, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, haleluya, dan ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih, duh hatiku, haleluya, dengan hadir-Mu. Terima kasih Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat, haleluya, dalam hati-Mu. Terima kasih Yesus. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu
merasakan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara yang mengurapi, yang memenuhi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Oh, kasih-Mu mengalir Tuhan. Kami mau lebih lagi nyatakan haleluya. Ku rasakan kasih-Mu, haleluya, dan indahnya peduli dengan kasih-Mu. Kami diam di hadirat-Mu. Sama-sama sembah, sama-sama hampiri hadirat Tuhan, mengalir kuasa kasih-Mu, menyembuhkan dan memulihkan kehidupanku. Kami sembah, kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau angkat pengagungan, penyembahan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan, beribadah bersama-sama. Kami mau angkat puji-pujian kami Yesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Hosana, haleluya, Hosana bagi Hosana.
dipuji dan disembah pagi hari ini. Terimalah segala pujian kami, penyembahan dan pengagungan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap menyanjung Engkau, kami siap memuji, bahkan mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Mari berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, pengurapan-Mu atas setiap kami. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Seperti pujian ini, kunaikan syukur Tuhan. Hey. Mari Bapak Ibu Saudara. Nyatakan. Oh, kasih yang begitu besar, takkan lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari menari bersama-sama dengan Tuhan di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hey, hey. Oh yeah. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Oh, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami menari. Dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama kembali siapkan hati. Kita mau menghampiri Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Mengasihi kami sedemikian pada pagi hari ini kami boleh ada. Kami mau nyatakan pujian ini, kami mau nyatakan hati kami Tuhan, kerinduan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa di surga, oleh karena saat ini kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau. Kiranya semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ambil alih sepenuhnya. Engkau sendiri yang akan memakai anak-Mu yang sangat terbatas ini
untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mengerti akan kebenaran-Mu, bahkan kami lakukan di dalam hidup kami. Urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami sudah siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Saya sangat bersyukur oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Meskipun secara online. Tapi saya percaya saudara, hadirat Allah hadir dalam setiap hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya saya tidak lupa, saya akan sampaikan satu informasi bahwa besok tanggal 21 Maret 2021, tepatnya minggu ketiga, gereja kita sudah mengadakan ibadah secara tatap muka atau offline. Sekali lagi, besok minggu 21 Maret 2021, gereja kita sudah mengadakan ibadah secara tatap muka atau offline. Jadi mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semua kembali datang beribadah di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa informasikan, beritahukan kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum mengetahui. Sehingga kita bisa beribadah seperti biasa saudara, yang pagi jam 7, sedangkan sore hari ibadah raya kedua jam 5 sore. Percayalah Tuhan pasti memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kalau saudara bisa ikutin ibadah ini, semuanya oleh karena berkat perlindungan serta kemurahan daripada Tuhan saja. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, kira-kira jawaban saudara apa? Pertanyaannya begini, menurut saudara, orang Kristen yang setia itu yang seperti apa? Nah, saya percaya pasti jawaban saudara berbeda satu sama lain. Tetapi pada umumnya jawabannya pasti seperti ini. Misalnya nih, yang rajin beribadah, selalu doa pagi, selalu tekun baca Alkitab, baca firman Tuhan, senantiasa berdoa, lalu mungkin menjadi aktivis atau pelayan Tuhan sejak dari muda, bahkan setelah berkeluarga tetap menjadi pelayan Tuhan, atau tidak murtad, maksudnya tidak pindah agama. Saya percaya jawaban saudara itu baik, tetapi pertanyaannya, apakah itu merupakan kesetiaan orang Kristen yang benar? Itu yang harus kita persoalkan. Apakah
itu merupakan panggilan kita sebagai orang percaya? Apakah kesetiaan yang seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Itu yang perlu kita persoalkan, saudara. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang tepat, maka tentunya kita harus memperhatikan istilah atau kata Kristen itu sendiri. Saudara, kata Kristen atau istilah Kristen itu pertama kali dipakai sebagai julukan atau sebutan orang-orang yang mengikuti jejak Kristus, yang gaya hidupnya, yang perbuatannya serupa dengan Yesus. Mereka disebut orang Kristen. Demikian juga sekarang, saudara, kalau kita mengaku beragama Kristen, kita menyebut diri Kristen atau dikenal sebagai orang Kristen, atau mungkin kita mengaku sebagai murid Yesus, maka hidup kita juga harus serupa dengan Dia. Yesus harus kita jadikan model atau teladan hidup kita. Kita harus mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus. Kalau kita mau memiliki kesetiaan yang benar. Karena memang itulah panggilan kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, lebih jelasnya kita akan lihat ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 21. Dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan, supaya saudara dan saya mengikuti jejak Yesus. Artinya hidup seperti hidup Yesus. Ya, di mana Yesus sudah meninggalkan satu teladan bagi kita. Dan ayat ini juga mengatakan bahwa kita dipanggil untuk itu. Artinya untuk mengikuti jejak Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan, teladan apa yang sudah Yesus ajarkan, yang Yesus tinggalkan dan harus kita ikuti? Ayat ini mengatakan dengan jelas, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi teladan yang ditinggalkan Yesus adalah menderita. Itu artinya kita harus mau dan berani menderita demi Kristus, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, berarti berat ya Pak ya jadi orang Kristen. Ya memang dari dulu jadi orang Kristen memang berat, saudara. Istilahnya kekristenan itu sejatinya identik dengan menderita untuk Kristus. Jadi kalau sampai saudara memiliki pemahaman yang berbeda, yang kurang dari ini, tentu ada yang salah, saudara. Atau kalau ada kekristenan yang mengajarkan tidak serupa dengan Yesus,
pasti itu bukan kekristenan yang benar. Jelas ayat ini mengatakan demikian, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan menjadi orang Kristen itu sangat berat, bukan hanya berat. Bahkan suatu ketika ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Nah, sekarang coba kira-kira saudara bayangkan kalau saudara hidup pada masa itu dan saudara sudah menjadi murid Yesus. Saudara ada di sebelah Yesus ketika ahli Taurat itu berkata seperti itu. Kira-kira komentar saudara apa? Tentu saudara akan berkata, "Guru, terima saja sebagai murid." Mungkin begitu. Dan saudara mungkin juga berharap Yesus segera memberi izin ahli Taurat itu untuk ikut. Minimal dikatakan, "Mari ikutlah aku." Seperti itu. Tetapi ternyata jawaban Yesus tidak seperti itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 19 sampai 20 dikatakan jawaban Yesus, serigala memiliki liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kaget ya saudara mendengar jawaban Tuhan Yesus. Sepertinya tidak nyambung. Wong ditanya, orang berkata mau ikut kok jawabnya serigala punya liang, burung punya sarang. Kaitannya apa? Tetapi sebenarnya jawaban Yesus ini tepat dan mengena. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sesungguhnya Tuhan sedang mengingatkan apakah benar-benar mau mengikut Dia. Karena mengikut Yesus itu identik dengan penderitaan. Dan itu dikalimatkan Tuhan Yesus dengan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu artinya Yesus pengen menyampaikan, pengen mengatakan bahwa keberadaannya itu tidak bisa diterima di dunia ini. Dan memang terbukti demikian. Masyarakat Yahudi pada waktu itu, orang Saduki, orang Farisi menolak kehadiran Yesus. Mereka tidak bisa menerima ajarannya, saudara. Nah pertanyaannya, memangnya ajaran Yesus seperti apa? Kok sampai ditolak? Ya karena ajaran Yesus sejatinya adalah merusak tatanan yang sudah ada, saudara. Intinya seperti itu. Karena Yesus sendiri mengatakan, "Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang." Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Lah mana ada orang yang bisa terima seperti itu, saudara? Tuhan Yesus mengajarkan jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di sorga. Coba saudara, Tuhan Yesus mengatakan menyembahlah kepada Allah yang roh adanya. Padahal ketika itu orang beribadah ya di tempat-tempat ibadah. Bukankah ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tatanan masyarakat pada saat itu? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Waduh, berat saudara.
Nah, itulah kenapa Yesus ditolak, saudara. Dan kalau mau mengikut Yesus memang harus diperhitungkan masa-masa. Ibarat itu bukan cuma mau bangun warteg, saudara, tapi mau bangun gedung bertingkat. Anggarannya harus dihitung benar-benar. Istilahnya seperti itu, kalau mau mengikut Yesus, berani atau enggak. Dan lebih jelas lagi kalau kita perhatikan perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 24. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jelas, untuk bisa sampai mengikut Yesus harus melalui tahapan-tahapan. Yaitu apa? Dikatakan menyangkal diri, memikul salib. Nah, dua hal ini identik, saudara, sama saja. Ini merupakan satu penderitaan, saudara. Ya, penderitaan. Dan memang itulah yang dialami oleh gereja mula-mula, yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Kalau mereka berani mengatakan sebagai pengikut Yesus, maka akan sangat berbahaya. Merupakan ancaman yang besar, bisa kehilangan kenyamanan hidup, bisa kehilangan keluarga, harta benda. Pertaruhannya jadi orang Kristen pada saat itu, saudara, itu segenap hidup. Nyawa. Lawannya tentara Romawi, bisa dikejar-kejar, bisa dianiaya kalau ketangkep, bahkan pasti dibunuh, saudara. Dan itu memang kalau saudara teliti membaca Alkitab, itu dialami semua murid-murid Yesus dan para rasul, saudara. Dan mereka mengalaminya sepanjang hidup mereka. Bahkan cara matinya pun juga enggak ada yang enak, saudara. Misalnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Matius disiksa lalu dibunuh dengan pedang. Markus diseret dengan kuda di tanah yang berbatu-batu sampai meninggal. Petrus disalib dengan kepala yang kebalik. Aduh, kalau saya waktu menyiapkan firman ini membayangkan betapa mengerikan, saudara. Mengerikan. Stefanus dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Yohanes digoreng ya dengan minyak yang panas. Enggak meninggal, saudara. Lalu dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi yang menarik, tidak ada yang bergeming, saudara. Tidak ada yang bergeming. Mereka semua menunjukkan kesetiaan mereka kepada Kristus. Melalui penderitaan yang mereka alami, mereka tetap setia kepada Kristus. Bahkan ketika itu kekristenan betul-betul mengalami kemajuan yang sangat pesat, saudara. Luar biasa. Nah, saat ini saudara dan saya memiliki keadaan yang berbeda kalau dibandingkan dengan gereja mula-mula. Bisa jadi memang kala itu Tuhan mengizinkan aniaya dan penindasan terjadi
Karena memang kekristenan masih sangat muda. Sehingga Tuhan ingin mendongkrak iman orang-orang Kristen. Supaya mereka jadi tangguh, supaya mereka jadi kuat. Tetapi saudara, saat ini kekristenan sudah berusia 2000 tahun lebih. Sudah tua, saudara. Dan keadaannya sudah jauh berbeda, makanya Tuhan membiarkan kita diberikan kebebasan tanpa adanya aniaya dan penderitaan. Kalau sekarang orang menjadi Kristen itu bukan bahaya, saudara. Tidak akan mendatangkan ancaman. Keluarga kita juga aman, saudara. Apalagi kita hidup di negara yang bertuhan. Yang memberikan kebebasan masyarakatnya untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Ada HAM segala, saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, saudara, kalau begitu Pak, apakah orang Kristen sekarang juga harus menderita untuk menunjukkan kesetiaannya? Itu yang perlu kita persoalkan. Nah, jawabnya gimana, saudara? Ya kembali di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 tadi. Kan kita harus serupa dengan Yesus. Kan kita harus menjadikan Yesus sebagai model kita. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Lah teladannya apa? Tadi sudah kita uraikan bahwa teladannya adalah menderita. Memang Tuhan Yesus sudah menderita bagi kita, saudara. Dia mengalami aniaya, ya dia dicambuk, bahkan sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu semua untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Bahkan merupakan kasih yang terbesar. Alkitab mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, oleh sebab itu mestinya orang Kristen juga harus berani menderita, saudara. Apalagi menderita bagi Kristus yang sudah menderita untuk kita. Harusnya mau dan harusnya berani. Masa sampai kita kalah dengan orang-orang dunia yang berani menderita. Misalnya di kartel-kartel, saudara. Biasanya kartel-kartel narkoba. Nah itu baik orang kepercayaan ataupun yang ada di garis depan, mereka sangat rela untuk menderita, untuk menanggung satu resiko, saudara. Bahkan untuk kehilangan nyawa demi kelancaran bisnis narkobanya, demi keselamatan bosnya. Itu padahal untuk hal yang tidak benar, saudara. Itu mereka berani loh, saudara. Belum lagi kalau kita perhatikan ya, ada orang-orang tertentu yang berani menyerahkan nyawanya untuk Tuhan yang dipercayainya. Meskipun itu juga tidak benar, saudara. Dengan apa? Dengan bom bunuh diri. Dengan memasang bom di tubuhnya pakai rompi, saudara. Yang mana mengakibatkan banyak korban orang-orang yang tak bersalah. Nah pertanyaannya kenapa ia lakukan itu? Demi Tuhan yang dipercayainya. Nah sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya
juga mau untuk menderita bagi Kristus? Nah, itu pertanyaannya. Tentu yang tahu jawabannya saudara sendiri, saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya orang percaya itu mendapatkan karunia untuk apa? Untuk menderita. Filipi 1 ayat 29 berkata demikian. Sebab kepada kamu, perhatikan ini, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wah, ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena kita dikasih karunia untuk menderita demi atau untuk Kristus. Artinya, kalaupun saudara dan saya mengalami penderitaan, itu pasti kuat, pasti bisa melalui. Maksudnya begitu. Dan Rasul Paulus yang menulis ayat ini, ya, tidak hanya ngomong, dia ngalamin, saudara. Ya, dia dianiaya, dia disesah, bahkan beberapa kali di penjara. Tetapi dia mampu, dia bisa melalui. Bahkan dia berkata di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu artinya, saudara, kita tidak lagi perlu persoalkan menderita itu bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu. Pertanyaannya jadi, saudara dan saya itu bersedia atau tidak? Mau menderita untuk Kristus atau tidak mau? Nah, itu saja, saudara, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini penting, saudara, ini penting. Nah, bagaimana saudara kira-kira berani mau menderita atau tidak, saudara? Lah, kalau kita lihat faktanya ya, kita lihat faktanya saja. Faktanya itu kebanyakan orang Kristen, bahkan hampir semua, itu tidak mau menderita untuk Kristus. Sebenarnya pada enggak mau, saudara. Padahal ada karunia. Kenapa sampai enggak mau, saudara? Karena memang tidak mengerti kebenaran yang murni, saudara. Atau bisa jadi memang penderitaan Kristus ini tidak pernah diajarkan di gereja secara kuat, saudara. Lebih banyak yang diajarkan tentang kasih, sehingga tertutup, saudara. Enggak mengenal tentang penderitaan, dan itu memang terbukti. Ketika mengajak orang ke gereja, mereka yang sudah lama tidak ke gereja atau mencoba mengajak orang baru untuk ke gereja, selalu disertai promosi, saudara. Promosi kalau ikut Yesus nanti sakitnya bisa sembuh, keluarganya bisa dipulihkan. Persoalan-persoalan yang dihadapi kalau didoakan pasti nanti diberi jalan keluar, ya. Dilindungi, disertai, saudara. Bahkan kalau usahanya sudah mapan, promonya nanti akan dibuat lebih sukses lagi. Nah, seperti itu, saudara. Kok bisa-bisanya seperti itu? Tadi karena tidak memiliki pemahaman yang utuh. Dan itu sebenarnya merusak bangunan iman Kristen, saudara.
Nah, orang Kristen kebanyakan memahami kalau Yesus itu memang menderita untuk kita. Tahu, sadar, ngerti benar kalau Tuhan Yesus itu disalib. Bahkan kalau kita ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus, ada yang sampai nangis-nangis, saudara. Sadar benar Kristus mati buat kita, tetapi pemahamannya keliru. Pikirnya kalau Yesus sudah menderita bagi kita, kita tinggal terima enaknya doang, saudara. Jadi kita bisa kalau jadi orang Kristen itu nanti pasti enak, ya. Ada pertolongan, ya, apapun yang jadi pergumulan kita diberkati Tuhan. Bahkan boleh merasa yakin, entar kalau mati masuk surga. Aduh saudara, kok bisa-bisanya loh seperti itu saudara. Itu tidak tepat saudara, karena jelas dikatakan kita harus mengikuti jejak Yesus. Dan Yesus sudah menderita untuk kita harus juga mau menderita untuk Dia. Dan harus kita sadari bahwa sesungguhnya ketika kita sedang mengalami penderitaan demi Injil, sesungguhnya kita sedang mengerjakan kemuliaan kekal. 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang ngomong ini siapa? Paulus, saudara. Orang luar kalau melihat penderitaan yang dialami Paulus, mungkin geleng-geleng kepala. Mungkin akan berkata kalau saya enggak mampu seperti Paulus. Tetapi coba perhatikan, Paulus ngomong apa? Ringan, saudara. Penderitaannya ini ringan. Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Karena dia memandang kemuliaan kekal. Paulus bisa melihat dengan mata rohaninya bahwa kemuliaan kekal lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialaminya. Sungguh saudara luar biasa. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami penderitaan, tapi bukan penderitaan karena kesalahan saudara ya, tapi karena Injil. Sesungguhnya saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Sesungguhnya saudara sedang mengerjakan kemuliaan kekal, saudara. Dan memang namanya kemuliaan kekal itu hanya bisa didapat oleh orang Kristen ketika ia mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Roma 8 ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kapan itu? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kurang jelas apa, saudara? Sangat-sangat jelas, saudara. Yang jadi pertanyaan, lah kemuliaan kekal itu apa, Pak? Kan begitu. Kemuliaan kekal ya yang akan kita nikmati di langit yang baru dan bumi yang baru. Lah ya apa Pak? Nah, kita baca di dalam Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyinya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Perhatikan, dalam segala pencobaan yang aku alami. Ini Yesus yang ngomong. Ya, kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku
akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ayat 30, perhatikan. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini kemuliaan yang harus kita nantikan. Tidak cuma sekedar masuk surga, jadi masyarakat biasa, tetapi kita memiliki privilege, hak istimewa. Bisa makan sehidangan, semeja dengan yang mulia Tuhan Yesus. Padahal kita ketemu Tuhan Yesus saja sudah senang. Ini bisa duduk bersebelahan dengan dia. Sulit ini menghayatinya saudara. Bahkan dikatakan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya kita diberi jabatan. Kita akan menjadi hulu balang kerajaan. Saudara mungkin di sana bisa jadi RT, bisa jadi lurah, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Tidak ditutup kemungkinan. Kapan itu Pak? Kalau saudara setia dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Kalau saudara memiliki kesetiaan yang benar. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, Pak, menderita bagi Yesus itu gimana, Pak? Kalau mematikan daging, merobek daging kita. Itu contohnya apa, Pak? Oke, kalau saudara benar-benar mau tahu contohnya, saya kasih tahu saudara. Ya, serius ya saudara mau lakukan ya. Saya kasih contoh, mulai yang gampang dulu aja. Yang gampang ini, saudara yang tidak pernah bangun malam atau bangun dini hari. Nah, coba saudara bangun dini hari, jam 4 pagi atau jam 3. Berdoa, baca firman, temui Tuhan. Itu sakit saudara, itu menderita saudara, itu berat. Tetapi penderitaan saudara itu untuk Injil, saudara. Kalau saudara ibu-ibu wanita memiliki suami yang kasar, yang kejam, atau mungkin saudara diperlakukan dengan tidak adil, saudara difitnah, saudara dijahati, saudara dipotong oleh orang yang saudara percaya, ya saudara, atau mungkin saudara harus merawat orang tua saudara yang sudah tua ikut dalam rumah saudara, sakit-sakitan lagi, rewel lagi, enggak mau nurut, ya. Saudara jalanin itu semua. Ketika saudara disakiti, diperlakukan tidak adil, saudara diam. Saudara dijahatin, saudara tidak balas. Saudara ada mertua, ada orang tua yang harus dirawat, saudara tidak mengeluh meskipun dimarah-marahi. Nah, itu menderita untuk Kristus. Ketika saudara dipepet di jalan, saudara enggak salah, dipukul saudara, ditunjuk-tunjuk di depan umum. Nah, itu lebih berat lagi saudara. Saudara tetap diam. Diludahi, wah ini mempermalukan saudara. Saudara tetap diam. Dikutukin, dicaci maki di depan orang banyak, tetap diam saudara. Itu saudara pasti menderita, tapi menderita untuk Kristus. Jelas bukan? Mau yang lebih berat lagi? Ada saudara, yaitu ketika Tuhan seakan-akan senyap. Saudara sudah berbuat baik, rajin ke gereja. Tetapi ketika saudara sakit, saudara berdoa kepada Tuhan, minta supaya disembuhkan, malah penyakitnya jadi parah saudara. Enggak sembuh malah jadi parah. Saudara punya masalah, minta supaya masalahnya diangkat, berdoa, bahkan sudah puasa, malah rumahnya disita saudara. Seakan Tuhan tidak ada.
Seakan Tuhan senyap tidak mendengar seruan kita, saudara. Tetapi ketika saudara tidak mencurigai Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Dia, saudara sedang menderita untuk Kristus. Bahkan saudara, ketika Tuhan menggerakkan saudara untuk menolong orang yang membutuhkan, meskipun saudara kondisinya saudara sendiri lagi bermasalah, tidak dimungkinkan untuk menolong, tetapi saudara melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tentu itu mendatangkan penderitaan, tentu itu berat minimal. Tapi kalau saudara lakukan, saudara menderita untuk Tuhan. Semua ada perhitungannya, perhitungannya di belakang saudara. Kelak saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Percayalah saudara, jangan ragukan kebenaran ini. Jangan takut lagi untuk menderita bagi Injil. Karena saudara akan dimuliakan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar satu pujian yang baru ya saudara. Kita belajar sama-sama. Saya percaya kita akan diberkati dengan pujian ini yang akan meneguhkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita terima. Kadang kau tak nyata, Yabes. Kadang kau tak nyata, seakan tiada waktu. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Mulai awal kita belajar. Kau tak nyata, seakan tiada waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewati semua, teruji setia
seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Saudara, pujian ini memang nyata, saudara. Dan pasti saudara alami. Kadang saat kita membutuhkan, justru Tuhan diam. Saat kita berseru, Dia tidak menjawab. Seolah Dia tidak ada. Tetapi, meskipun saudara merasa ditinggalkan, meskipun saudara merasa itu sebagai satu penderitaan, tetapi saudara sedang menderita untuk Injil, maka ada perhitungannya. Saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus. Jadi tetaplah percaya kepadanya di saat-saat yang demikian. Kadang kau tak nyata, akan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewati semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Sekali lagi. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewati semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata. Sekali lagi biar kita belajar. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewati semua
setia seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa, indah di mata Bapa, indah di mata Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena kebenaran yang kami terima saat ini. Kami sungguh kok ingatkan akan kemuliaan kekal yang akan kami alami. Hanya jika kami mau ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Saat ini kami buat komitmen yang baru ya Bapak. Kami mau untuk ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kami sadar bahwa Kau telah berikan karunia untuk itu, sehingga kami pasti bisa, kami pasti sanggup, dan kami pasti dapat melaluinya. Terlebih Engkau pasti menolong kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tapi kami sadar Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami percaya Bapak, Engkau akan menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang ada, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, khususnya para pemimpin kami. Kau berikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kita akan berpisah, kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau akan menyertai setiap kami untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang saatnya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Oleh sebab itu, bukalah hatimu, kedangkanlah tanganmu, terimalah berkat perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, katakan bersama saya, amin, amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Selamat berhari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.